Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita mendapat peluang daripada Yahweh itu sendiri untuk bersama di dalam renungan harian kita. Pagi ini sangat indah. Bila saya bangunkan, saya terus dengar suara burung-burung, ya. Kemudian udara angin tidak bertiup, tetapi embun. Sebab di rumah saya ini di kaki bukit, jadi angin embun itu turun, ya, dan sangat indah, sangat segar sekali, ya, sangat sangat segar. Jadi itulah, bangun pagi saja kita sudah dapat berkat, ya, dapat berkat daripada Yahweh itu sendiri. Itu baru berkat yang boleh dinikmati oleh diri kita sendiri, apa itu badan kita kan. Belum lagi kalau kita masuk kepada soal-soal roh dan jiwa. Jadi hari ini kita berpeluang juga ya, berpeluang untuk menikmati kasih anugerah daripada Yahweh itu sendiri. Ya, kita diberi peluang untuk menyelidik firman Tuhan di dalam Roma, ya, dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Jadi saya bacakan di sini, ya saudara. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi begini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah ataupun Yahweh. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Yahweh. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Yahweh, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kerana pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Kerana tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah atau Yahweh, ya, untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh kerana kemurkaan Yahweh, tetapi juga oleh kerana suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, kerana mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Yahweh atau Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan. Wah, saudaraku, suatu petikan yang sangat baik yang mengingatkan kita tentang beberapa perkara, ya, beberapa perkara. Jadi itulah, saudara, renungan pada pagi ini sesuatu yang sangat baik,
suatu teguran dan suatu peringatan ya. Jadi itulah kita masuk kembali kepada apa ini? Ialah renungan kita itu. Kalau kita tengok dalam sejarah di Sabah ini ada sesuatu yang menarik juga kalau kita rujuk kepada firman Tuhan. Di Sabah, Borneo ini suatu masa dulu dijajah oleh British. Dan salah seorang orang tempatan telah memberontak kepada British sebab beberapa perkara. Nah, apabila dia memberontak, kerajaan pada waktu itu, kerajaan British menganggap dia sebagai itulah pemberontak yang melawan kerajaan. Tetapi apabila British sudah tidak ada dan kita merdeka, ya, Sabah merdeka pada 31 Agustus 1963, dan apabila dikaji semula, tokoh itu yang digelar sebagai pemberontak semasa pemerintahan British, kini digelar sebagai pejuang. Ya. Jadi dari sudut alkitabiahnya itu menjadi suatu persoalan. Sebab dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita harus patuh kepada pemerintah. Artinya siapapun pemerintah itu kita harus patuh. Tidak ada pilihan lain. Sebab dikatakan di dalam Alkitab, Rasul Paulus mengatakan bahwa pemerintah itu, kerajaan itu adalah hamba Yahweh itu sendiri. Ya. Artinya Yahweh itu berkenan kepada pemerintah itu. Ya. Jadi itulah saudaraku sekalian. Ya, kalau kita lihat betul-betul di situ ya. Di dalam firman itu bahwa kita betul-betul diminta, dinasihati, diberi teguran, diberi peringatan bahwa kita harus patuh kepada pemerintah. Dan alasan Rasul Paulus adalah pemerintah itu hamba Allah, hamba Yahweh itu sendiri. Yahweh yang memilih pemimpin-pemimpin di dalam pemerintah itu untuk melaksanakan kerajaan ataupun pemerintahan di situ. Sama ada kerajaan itu bagus ataupun tidak, itulah pilihan Yahweh kepada kita. Oke. Jadi kita masuk kepada petikan-petikan tadi itu, yaitu Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 itu, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa sama ada pemerintah itu baik ataupun jahat, kita berpuas hati ataupun memang kita tidak berpuas hati, yang jelas sekali kata Rasul Paulus, pemerintah itu ataupun kerajaan itu adalah hamba kepada Yahweh itu sendiri. Ya. Hamba kepada Yahweh. Oke, apakah sebenarnya tujuan? Apakah sebenarnya tujuan Yahweh berkenan kepada kerajaan, sama ada kerajaan itu penindas ataupun sebagainya? Kita lihat tujuan dia yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat 1 itu sebenarnya satu saja. Tujuannya supaya kerajaan itu aman. Dan anak-anak Yahweh itu sendiri yang ada di dalam kerajaan itu
dia akan menjadi contoh. Ya, dia akan menjadi contoh. Saya mau ambil sebagai contoh lah. Ya. Maksud saya yang tadi itu dia akan jadi contoh adalah jadi contoh kepada orang lain, kepada rakyat yang lain lah. Bahwa kita ini anak-anak Yahweh itu anak-anak yang suka hidup aman, sentosa. Kita mau ambil contoh tentang Yusuf. Apabila dia dijual di Mesir, kemudian Potifar, ya, menggoda dia, lepas itu dia dimasukkan ke mahkamah, diadili dengan tidak adil. Tetapi dia tidak memberontak. Ya. So dia mau keamanan itu. Apalagi dia orang asing. Begitu, ya. Oke. Itu maksud yang pertama lah, ya, supaya negara itu, kerajaan itu akan tetap aman damai. Jadi saudara dan saudari sekalian, jangan sekali-kali ya menimbulkan huru-hara kepada kerajaan saudara. Ya. Jangan sekali-kali timbulkan huru-hara. Ya. Yang kedua, itu ayat yang keduanya di situ, kerajaan tidak baik ditetapkan sendiri oleh Yahweh itu sendiri. Ya. Kalau saudara orang asal, kemudian tanah saudara tiba-tiba diambil oleh orang asing, ya, serikat-serikat asing. Kemudian apabila saudara membela, minta pembelaan kepada kerajaan, kemudian masuk mahkamah, selepas itu mahkamah putuskan bahwa tanah itu milik serikat luar. Walaupun saudara tanah itu tanah saudara, tempat nenek moyang saudara membesarkan saudara, saudara dilahirkan di situ. Dan tiba-tiba tanah itu bertukar milik oleh undang-undang kerajaan, ya. Kita kena patuh. Kita tidak boleh memberontak. Ya. Sebab tujuannya supaya rakyat terus dekat kepada Yahweh dan bersandar kepada Yahweh. Ini sudah terjadi dalam sejarah pemerintahan di tempat lain. Sebagai contoh sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel ini dia berada dalam kerajaan Ahaswiros. Dan sebelum Ahaswiros sebelum Ahaswiros membuat suatu ketetapan ataupun menurut apa yang dinasihatkan oleh para menterinya, ini Raja Ahaswiros, dia telah memperistrikan seorang wanita Yahudi bernama Esther. Dan di situ dipindihkan cerita salah seorang menteri kepada Raja Ahaswiros. Dia sangat benci dan dendam kepada orang Yahudi sebab apabila dia lalu di hadapan masyarakat itu, salah seorang daripada orang Yahudi itu ya tidak tunduk kepada Haman. Itu menteri itu Ahaswiros itu tidak tunduk kepada Haman. Dan Haman sangat benci, sangat marah sekali. Dan dia terfikir bahwa dia tidak perlu membunuh satu orang Yahudi. Sebab kuasanya sangat tinggi. Adalah lebih baik bunuh semua bangsa Yahudi dalam kerajaan Ahaswiros. Dan apa yang telah terjadi? Bangsa Yahudi tidak memberontak.
Tetapi atas pimpinan Yahweh itu sendiri, dia meminta kepada seluruh bangsa Yahudi itu, termasuk ternak-ternak mereka, untuk berpuasa 3 hari dan 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Mereka merendahkan diri kepada Yahweh itu sendiri. Jadi apa yang terjadi? Dipindihkan cerita. Akhirnya Haman yang merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada bangsa Yahudi itu, orang Israel itu yang disulah. Nah, jadi saudara, artinya di situ sekali lagi saya mau katakan, ya, bahwa kerajaan yang baik itu sebenarnya Yahweh itu sendiri memberi peluang kepada anak-anaknya, penyembah-penyembahnya, supaya bersatu di hadapan Yahweh, merendahkan sentiasa di hadapan Yahweh. Kalau tidak, kita terus berada kepada kerajaan yang baik, apa akan terjadi? Kita akan semakin lemah, hubungan kita dengan Yahweh itu semakin jauh, semakin renggang. Ya. Jadi itulah sebenarnya tujuan Yahweh menjadikan kerajaan di mana kita berada sebagai hambanya. Ya. Kerajaan itu sebagai hambanya. Oke. Kemudian kita lihat di dalam ayat 6 tadi. Tidak perlu saya baca sendiri, baca balik. Saudara lihat kepada ayat 6. Oke. Di situ dia buat suatu undang-undang, ya. Undang-undangnya apa? Bayar pajak kan, bayar cukai kan. Nah, seperti itu. Itu juga ada maksudnya. Yahweh berbuat begitu. Kenapa Yahweh benarkan kerajaan itu membuat suatu peraturan? Sama ada peraturan itu menyenangkan ataupun tidak. Sama ada peraturan itu Yahweh berkenan ataupun tidak. Itu 100% dibawa kuasa kerajaan itu sendiri. Ya. Dan apakah tujuan undang-undang kerajaan itu dibuat? Di dalam ayat 6 itu ada jawabannya. Tujuannya adalah supaya kita ini, anak-anak Yahweh ini, Bapak kita yang di surga itu, yang duduk di dalam kerajaan yang ada undang-undang itu, kita diajar untuk hidup berperaturan. Daripada itu kita dapat mendidik diri kita sendiri, membiasakan diri kita itu hidup berperaturan. Kalau kita tidak ada peraturan, kalau hidup kita tidak berperaturan, ya, kita duduk dalam kerajaan yang tidak ada undang-undang ataupun undang-undangnya sangat kejam begitu. Kita tidak sadar, kita tidak ada satu apa yang kita maksudkan di situ, kita punya minda itu tidak ada revolusinya. Ya. Kita akan tetap begitu saja, macam statik. Tidak boleh bergerak, tidak boleh berubah. Ya. Orang kata tidak ada move on di dalam diri kita sendiri itu. Tapi kalau kita berada di dalam kerajaan yang sudah semestinya ada undang-undang, kita patuh kepada undang-undang itu. Kemudian dari semasa ke semasa kerajaan itu akan perbaiki undang-undangnya dan kita tetap turut. Begitu. Itulah sebabnya kita patuh kepada pemerintah. Ya. Oke, sebagai contoh lah. Ya. Sebagai contoh. Kalau di Malaysia, kita ada cukai, kita ada dulu dipanggil sebagai GST, SST. Ya. Kita masuk kedai, kita beli benda itu, ya, kita beli beras sebagai contoh. Sudah ada GST di situ, sudah ada cukai. Kemudian serikat-serikat
Setiap tahun dia akan dikira segala keuntungannya, lepas itu dikira berapa dia punya cukai. Dia kembalikan kepada kerajaan. Cukai itu dikembalikan kepada kerajaan supaya kerajaan boleh buat pembangunan. Sama ada betul pembangunan telah dibuat ataupun ada penyelewengan di situ dan sebagainya, salah guna kuasa oleh kerajaan, itu bukan urusan kerajaan, bukan urusan rakyat. Itu urusan pimpinan kerajaan dengan Yahweh itu sendiri nanti. Bagaimana urusan itu boleh terjadi di antara Yahweh dengan kerajaan itu? Daripada rakyat, jugalah daripada kita, hamba-hamba Yahweh ini, anak-anak Yahweh ini. Kalau kita merasa tertindas ada sesuatu yang tidak tidak adil di situ, kita jangan memberontak, kita jangan begitu kerajaan, sebab dia sedar apa yang dia telah buat. Tapi kita mengadu kepada Yahweh itu sendiri. Seperti apa yang dibuat oleh Esther. Amin, saudara. Itulah kebaikan Yahweh kita itu. Itulah cara Yahweh kita itu mendidik kita, membina kehidupan kita, membina pemikiran kita. Ya. Bayangkan saja orang Israel ya. Bangsa Israel 400 tahun berada dalam suatu pemerintahan, berada di Mesir. Dan pemerintahan Mesir itu kalau saudara kaji betul-betul, bukan keji ya. Kaji betul-betul sejarah orang-orang Mesir itu, Fir'aun itu. Memang ada daripada Fir'aun itu yang kejam. Ya, kalau kita lihat sejarah bangsa Israel itu, semakin lama semakin ramai di Mesir. Dan ada yang dibuang ke sungai Nil untuk makanan buaya. Ya. Budak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Dan yang dibiarkan hidup adalah anak perempuan. Memangnya kejam. Tetapi itulah kehendak. Pilihan Yahweh itu sendiri. Dan apa yang terjadi hari ini. Bangsa yang dijadikan hamba selama 400 tahun itu. Kemudian dibuat satu kerajaan. Dia keluar daripada Mesir. Membina suatu kerajaan. Kerajaan tanpa negara. 40 tahun di padang pasir. Sudah punya pemimpinnya. Yaitu Musa sendiri. Sebagai pemimpinnya. Kemudian ada pemimpin 1000, ada pemimpin 100, ada pemimpin. Begitulah. Seterusnya dia ada tentara yang hebat, kuat. Tapi tidak ada negara. Dia telah dijanjikan tanah Kanaan. Ya. Tanah Kanaan itu saudara kaji boleh lihatlah keadaan sekarang itu. Dan apabila bangsa ini sudah duduk di tanah yang dijanjikan Yahweh itu sendiri, kita lihat apa yang terjadi. Kawasan itu dikelilingi oleh musuh-musuh orang-orang Israel itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Jadi itulah saudaraku sekalian. Ya, di dalam ayat 6 itu kita harus patuh. Kalau kata bagi cukai, bagilah cukai, ya. Dan satu lagi itulah diberikan cukai kepada kerajaan kan. Apa yang patut engkau berikan kepada kerajaan yang dipilih oleh Yahweh untukmu, berilah dan taatilah perintah itu, termasuk cukainya. Tetapi apa yang diberikan, apa yang seharusnya engkau berikan persepuluhan kepada Yahweh yang telah menyediakan segala sesuatu untukmu, berikanlah itu kepada pimpinan-pimpinan gereja. Kalau gereja tidak dapat membuat sesuatu sesuai dengan kehendak Yahweh, itu urusan dia dengan Yahweh itu sendiri juga. Ya. Seperti itulah. Ya. Jadi itulah daripada 3 ayat tadi itu. Yaitu ayat 1 sampai ayat 1
So, ayat 2 dan ayat 6 tadi itu. Ya. Sekarang kita masuk kepada penutup ataupun kesimpulannya. Ya. Apakah kesimpulan atau rumusan yang kita dapat daripada di situ? Saudara, dalam ayat 1 tadi ataupun awal-awal tadi, kita sudah tahu bahwa kerajaan itu, apapun juga jenis kerajaannya, itu adalah hamba ataupun yang direstui oleh Yahweh itu sendiri. Itu adalah pilihan Yahweh. Yahweh bertanggung jawab di situ. Nah, saudara, sepatutnya kita tidak boleh campur tangan dengan urusan Yahweh dengan kerajaan. Sekurang-kurangnya sebenarnya kita tidak boleh mendoakan kerajaan itu. Kita tidak boleh berdoa kata begini, ya Tuhan, ya Bapa yang di surga, ya pimpinlah pemerintah kami supaya dia memerintah dengan adil dan sebagainya kan. Sebenarnya tidak boleh. Ini merupakan suatu dosa. Apa yang dikatakan di situ? Saudara boleh kembali kepada video saya sebelumnya, yaitu 10 jenis dosa itu. Kalau saya tidak silap, jenis dosa yang kita berdoa untuk kerajaan itu adalah khata. Sama juga halnya dengan orang yang sudah mati. Kita tidak boleh mendoakan orang mati itu, ya Bapa di surga, kami mohon supaya rohnya Engkau tempatkan di tempat yang maha indah, yang maha tinggi. Tidak perlu. Itu urusan Yahweh dengan roh orang yang mati itu. Sama juga halnya dengan kerajaan. Kerajaan, sama ada dia jahat ataupun dia baik, itu adalah urusan di antara Yahweh, Bapa kita di surga, dengan kerajaan itu sendiri. Ya, kita tidak perlu berdoa untuk pemimpin-pemimpin kerajaan itu. Sebab itulah pilihan Yahweh kepada kita. Apa yang perlu kita buat? Apa yang harus kita buat? Berdoa supaya Yahweh itu melindungi kita. Itu saja yang harus kita buat. Ya, saya kembali kepada contoh tadi itu. Esther dengan Haman. Haman dia berusaha untuk memunahkan bangsa itu. Ya. Dan Esther tidak membawa bangsa Israel, bangsa Yahudi itu untuk memberontak kepada kerajaan Ahasverus. Kerajaan Babil pada waktu itu. Tetapi dia membawa bangsa itu ke hadirat Yahweh dan merendahkan diri, berdoa dan berpuasa selama 3 hari dan 3 malam. Itu yang perlu kita buat sebenarnya. Kita harus sentiasa berdoa supaya kita dilindungi. Ya. Supaya Yahweh itu sentiasa melindungi kita daripada pimpinan ataupun kerajaan yang tidak betul. Begitu. Jadi apa yang kita dapat di situ? Hubungan kita dengan Yahweh itu semakin erat, semakin dekat sekali. Itulah kadang-kadang apabila saya membaca kepada petikan ini, saudara, saya memang saya minta ampun juga, sebab saya kadang-kadang berdoa juga seperti itu. Dan gereja mana-mana ada gereja juga di mana saya selalu pergi. Mereka mendoakan kerajaan dan pemimpin-pemimpin, minta Tuhan supaya pemimpin kami diberikan begini, diberikan hikmat begini, macam-macam lah. Apalagi kalau sesuatu pemimpin itu satu parti dengan orang yang berdoa itu, macam-macam lah di situ. Tapi sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Sebab kerajaan itu dibawa kuasa Yahweh itu sendiri. Kita jangan sentuh. Biarlah Yahweh yang berkarya kepada kerajaan itu. Ya. Kalau kita rasa bahwa kerajaan itu sebenarnya tidak adil dan berbuat sesuatu yang baik, penindasan dan sebagainya,
tugas kita adalah menyatukan seluruh community kita itu, masyarakat kita itu untuk datang merendahkan diri kepada Yahweh dan menyatakan masalah kita. Janganlah melalui NGO itu, NGO ini, tidak perlu. Berdoa saja, saudara. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara sudah berdoa sungguh-sungguh dan tidak ada pembalasan, saudara koreksi juga kehidupan bermasyarakat kita itu. Sebab kadang-kadang kita ini sama-sama rakyat, sama-sama masyarakat, saling menggigit di antara satu dengan yang lain. Tidak ada keharmonian. Saya mau ambil contoh baru-baru ini. Saya balik kampung. Saya tinggal di ada satu rumah kami dalam suatu perumahan. Tiba-tiba jiran sebelah itu buka, dia buat satu extension rumah dia. Dia buat rumah dia bagi extension lah rumah dia kan, dia ubah suai. Dan dia melebihi ya sempadan itu. Dia masuk kepada kawasan perumahan kami. Wah, itu salah satu daripada sesuatu permulaan kejahatan untuk bermasyarakat itu. Tidak ada toleransi, tidak ada hidup bermasyarakat. Ya, begitu. Jadi apa harus kita buat? Kita kena berdoa kemudian selesaikan dengan baik. Ya. Jangan hal itu menjadi permulaan kepada orang lain. Kalau dia boleh buat sesuatu itu, maka orang lain pun akan ikut. Dia buat, tidak ada yang bising, bagus saya buat juga. Nah, seperti akhirnya terjadilah masyarakat binatang yang saling bergigit dan sebagainya. Begitu. Tidak ada damai sejahtera lagi. Kuasa kemuliaan Yahweh tidak ada lagi di dalam masyarakat itu. Ya. Nah, begitulah saudaraku. Kemudian yang keduanya. Ya. Tadi kita sudah bercerita bahwa jangan berdoa kepada kerajaan, berdoa kepada community kita, masyarakat kita. Yang keduanya, berdoalah supaya Yahweh memimpin dan menguatkan kita. Melalui pimpinan kerajaan yang kita rasa menekan kita. Kita semakin dekat kepada Yahweh dan minta pimpinan pelindungan Yahweh, merendahkan diri kepada Yahweh. Sebab itu adalah salah satu cara Yahweh itu mendidik kita, membimbing kita, ya, membentuk kita menjadi suatu pribadi dan suatu masyarakat yang lebih kuat. Saya kembali kepada bangsa Israel. Bangsa Israel berada di Mesir selama 400 tahun itu, bayangkan. Dan mereka tidak memberontak, walaupun mereka ramai, mereka tidak memberontak kepada kerajaan Mesir, kerajaan Fir'aun pada waktu itu. Tapi mereka tidaklah satu bangsa itu bersatu untuk memuji ataupun menyembah Yahweh itu. Ada yang hampir-hampir melupakan Yahweh. Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Nenek moyang mereka. Dan apa yang terjadi seperti yang saya sudah katakan tadilah, buat kerajaan dan sebagainya kan. Nah, seperti itulah. Ya. Kemudian contoh yang kedua ya, Daniel. Daniel ini adalah salah seorang daripada orang yang dipungut apabila Israel itu dikalahkan ya oleh Raja Nebukadnezar. Dan orang-orang yang kaya, yang gagah-gagah itu diangkat menjadi tawanan, termasuk Daniel. Dan Daniel itu atas
rencana dan kehendak Yahweh itu sendiri, dia pergi di istana dan melayani raja. Dan bayangkan saja, makanan raja itu semua makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu makanan yang haram. Mana makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu makanan yang haram. Sembah ada itu ayam kah, daging yang sedap-sedap kah, jika dia sudah dipersembahkan kepada berhala, itu haram. Bab berhala di situ ada roh-roh jahatnya di situ, kan? Nah. Jadi kita kembali kepada Daniel. Apabila dia diberi minuman seperti itu dan makanan-makanan yang sedap daripada meja Raja Nebukadnezar itu. Tapi Daniel tahu. Dan apa dia buat? Dia menolak. Jadi apakah pelajaran yang kita dapat daripada cerita Daniel itu? Iya. Kita boleh mempraktikkan kita punya hikmat daripada Yahweh itu. Kalau kita berada di dalam kerajaan, saudara seorang pengikut Kristus telah menjadi wakil rakyat, menjadi YB, menjadi pegawai kerajaan. Saudara terdedah kepada perkara-perkara yang susah mau cakap lah kan. Ya, apa yang harus kita buat? Minta kepada Yahweh supaya Yahweh berikan kita hikmat. Saya teringat kepada sebuah negara. Saya pikir tidak salah kalau saya sebut negara ini. Sebab negara ini adalah negara yang aman dan baik. Negara yang saya maksudkan adalah negara Brunei Darussalam. Negara itu negara yang sangat baik, kaya, dan aman damai. Agama rasminya adalah Islam. Tetapi saudaraku sekalian, kaki tangan kerajaan yang ada di sana, yang berpangkat-pangkat di sana, yang ada pangkat-pangkatnya itu, tidak tahu sekarang, tapi kalau dulu, semasa saya berada di sana, adalah pegawai-pegawainya itu adalah orang Kristen. Pengikut-pengikut Kristus. Kenapa mereka dipilih? Sebab mereka taat kepada perintah Yahweh itu, firman itu, logos itu. Dan kerajaan negara itu melihat mereka sebagai sebuah suatu rakyat yang harus diberi ruang untuk melayani kerajaan itu sendiri. Maka mereka diberikan tugas dan dinaikkan pangkat dan sebagainya. Kenapa? Sebab mereka merendahkan diri kepada Yahweh dan mendapat hikmat daripada Yahweh untuk membantu negara itu. Coba saudara lihat negara Brunei Darussalam. Aman. Ya, pemimpinnya, sultannya mengatakan kalau kamu buat salah begini, harus hukumnya begini. Ya, betul. Tapi coba kita lihat. Ya. Saudara boleh pergi ke sana dan tengok sendiri. Saya suka berada di sana, saya aman. Ya. Aduh, haleluya Tuhan. Yahweh yang agung. Jadi itulah saudara. Kadang-kadang Yahweh itu sendiri membenarkan kita berada di negara yang sistem pemerintahannya kurang enak, orang bilang ya. Tapi ada maksud di sebaliknya itu sebenarnya. Ya. Jadi itulah saudara. Berdoalah supaya hidup kudus dan setia kepada Yahweh itu sendiri. Dimanapun saudara berada,
Berdoalah. Panduan kehidupan kita sudah Yahweh itu sediakan, yaitu logosnya. Dan contoh-contoh untuk menjadikan logos itu kehidupan kita ada, sudah tersedia, yaitu Yesus sendiri. Menjadikan logos itu sebagai kehidupannya. Sehingga Yahweh itu sendiri mengangkat dia menjadi Elohim. Dan bukan sekadar Elohim, tetapi Yahweh itu sendiri mengangkat Yesus berada di takhta kerajaan. Dan Yahweh sendiri mengatakan, inilah anak yang aku kasihi. Jadi kita sebagai murid-murid Kristus ini, murid-murid Yesus ini, kita harus hidup kudus juga seperti Yesus. Supaya Yahweh itu juga turut mengasihi kita sebagaimana Yahweh mengasihi Yesus. Jadi saudara dan saudari sekalian, jangan lagi berdoa supaya Tuhan campur tangan di dalam kerajaan saudara. Kerajaan itu adalah kerajaan yang direstui oleh Yahweh itu sendiri. Kalau saudara berdoa tentang pimpinan kerajaan, saudara berada di dalam dosa hatta. Sama juga dengan kalau saudara berdoa untuk roh orang mati, supaya ditempatkan di tempat yang tertinggi yang telah engkau janjikan. Itu sebenarnya dosa. Buat apa kita campur tangan urusan Yahweh kepada roh orang mati, kan? Ya, jadi itulah saudara, terima kasih. Yahweh yang agung, yang penuh kasih, penuh kuasa karena memberikan kita berkat firman hari ini yang sangat kepada saya sangat memberi pengetahuan kepada saya. Dan saya percaya kepada kita saudara dan saudari sekalian. Walau macam manapun. Kalau penjelasan ini tidak seberapa jelas bagi saudara, mohon kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada saudara. Agar kiranya firman yang kita kongsikan dalam renungan harian hari ini menjadi berkat dan panduan kehidupan kita semua. Ya, Tuhan memberkati. Amin.